Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rohani dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Video ini merupakan video penugasan mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Ibu Darul Qutni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber ajaran Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu ilahi. Selanjutnya, wahyu ilahi itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama wahyu yang berupa Al-Quran dan kedua berupa sunnah. Kedua sumber itu disebut sumber pokok. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia akhirat. Al-Quran memiliki nama-nama lain, diantaranya yaitu yang pertama adalah Alkitab, yaitu sesuatu yang ditulis dalam mushaf. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Kedua adalah Al-Furqan, yaitu sebagai pemisah. Terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1. 3. Ar-Rahmah sebagai karunia. Keempat, An-Nur sebagai cahaya. Kelima, Al-Huda sebagai petunjuk. Dan keenam adalah Az-Zikrah sebagai peringatan. Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bukan sekaligus dalam satu keseluruhannya. Hikmahnya yaitu untuk meneguhkan hati bagi si penerima, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga agar Nabi dapat menghafalnya. Periode turunnya Al-Quran yang pertama di Mekkah, biasanya disebut surat Makkiyah. Ciri-ciri ayatnya yaitu ayatnya pendek-pendek dan juga mengandung soal tauhid, kepercayaan adanya Allah, hal yang mengenai azab, dan nikmat di hari kemudian, serta urusan kebaikan. Yang kedua, periode di Madinah. Biasanya suratnya disebut Madaniyah. Ciri-ciri ayatnya yaitu ayatnya panjang-panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas, dan kebanyakan dimulai dengan wahai orang yang beriman. Selanjutnya yaitu pokok-pokok kandungan Al-Quran. Di antaranya yaitu prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip syariah, janji dan ancaman, sejarah atau kisah-kisah masa lalu, dan ilmu pengetahuan. Lalu apa sih fungsi Al-Quran itu? Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu, dan juga sebagai penawar jiwa yang haus. Setiap ada ayat Al-Quran yang turun, Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dan suratnya. Penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasul SAW sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang samar artinya. Metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir bil matsur, yaitu berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat. Yang kedua adalah tafsir bil makul atau bil ra'i, berdasarkan akal atau rasio atau dengan cara ijtihad. Yang ketiga adalah tafsir ijtihad atau campuran, yaitu memadukan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bil makul. Yang keempat adalah tafsir tahlili, yaitu tafsir yang berurutan dari surat pertama, ayat pertama, sampai surat terakhir, ayat terakhir. Yang kelima adalah tafsir maudhu atau tema yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah tafsir bi-ilmi, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sunnah dan hadis.
Sunnah sendiri berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan atau reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Hadis menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menjelaskan Al-Quran, yaitu memberi rincian, membatasi kemutlakan, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih umum. As-Sunnah menetapkan hukum baru yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kedua, macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Diriwayatkan sejumlah orang terus-menerus tanpa terputus. B. Hadis masyhur. Diriwayatkan sejumlah orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dan C. Hadis ahad. Diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau lebih tetapi tidak mencapai syarat masyhur dan mutawatir. Dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil dan periwayatan yang lebih kuat. Kedua, hadis hasan yaitu hadis yang memenuhi syarat hadis sahih tetapi perawinya tidak kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Yang ketiga adalah kehujahan hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Kriteria hadis palsu. Jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah, jika hadis itu mewajibkan semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang, jika saat dan keadaan diriwayatkannya hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin, jika hadis itu bertentangan dengan akal, jika hadis itu menguraikan sebuah peristiwa, peristiwa itu tak dapat diriwayatkan oleh satu orang pun selain orang yang meriwayatkan hadis itu, jika masalahnya atau kata-katanya raki, artinya tak sehat atau tak benar, misalnya kata-katanya tak cocok dengan idiom bahasa Arab atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Rasulullah, jika hadis itu berisi ancaman hukum berat bagi perbuatan dosa biasa atau menjanjikan pahala besar bagi perbuatan baik yang tak seberapa, jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi SAW dan Rasul kepada orang yang berbuat baik, jika yang diriwayatkan hadis itu mengaku bahwa ia membuat hadis. Sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam. Disepakati para ulama bahwa ijtihad tidak boleh merambah dimensi ibadah madlah. Posisi ijtihad dalam syariat Islam. Ijtihad menggunakan pertimbangan akal secara jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Syarat-syarat mujtahid: memiliki integritas keimanan yang kuat terhadap syariah ilahi, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya, mengetahui kaidah-kaidah usuliyah yang luas, mengetahui produk-produk ijtihad atau hukum yang diwariskan oleh para ahli terdahulu untuk melihat kesinambungan hukum, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah kesahihan hadis, dan yang terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasyri atau kaidah yang menerangkan tujuan syara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.